Bab 25. Mengapa kamu pergi tanpa pamit, Basten? Halo sahabat-sahabat Mas El. Gak terasa kita udah nyampe di bab 25. Dan tak pernah lupa Mas El ucapkan terima kasih banyak atas semangat dari teman-teman semuanya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Lanjut. Canari kini sudah sampai di kamar mereka, sementara Altar sudah pergi. Secara perlahan Chan membuka pintu kamar mereka, dan dia menatap dengan hati yang bergemuruh. Ada perasaan bahagia yang membuat dia tersenyum manis di saat menatap pria yang sangat menyebalkan itu sudah terlelap dengan napas yang teratur. Lu memang benar-benar menyebalkan. Kenapa sih, lu gak ceritain ama gua yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah kulihat di ruanganmu? Apa salahnya lu telepon gua? Gua tahu kalau lu juga tahu kalau aku cemburu dan kesal saat itu. Tapi kamu malah mendiami aku. Dan akhirnya lu memilih menyiksa dirimu. Mabuk parah kayak gini. Ucapan kesal Chan pada dirinya karena terlalu mencurigai suaminya yang kini sedang tidur terlelap pulas dengan sepatu yang masih terpakai di kakinya. Dengan perlahan, Canari mulai melepaskan sepatu dan kaos kaki yang sedang dipakai Basten. Kemudian melepaskan baju dan dasi yang masih terpakai di badan suaminya. Namun pergerakan itu membuat Basten terbangun. Namun masih dengan mata terpejam yang masih merasa pusing setengah sadar. Muka lu kok sama kayak si bocah Altar. Ucap Basten sambil tertawa. Memang benar, gua bocah. Jawab Chan sambil membetulkan posisi Basten di tempat tidurnya. Suara lu juga mirip Keong. Mirip dengan suara si bocah. Lagi-lagi Basten tertawa geli dengan rasa pusing yang masih menguasai dirinya. Ini gua otak mes asterisem. Istri lu atas nama Canari. Menyebalkan nih orang, ucap kesal Canari yang masih bersusah payah membetulkan posisi suaminya yang sangat berat itu. Mendengarkan perkataan Canari, Basten malah kembali tertawa karena gak yakin kalau yang sedang bicara padanya ialah Canari. Ditambah dengan kondisinya yang masih mabuk parah. Haha, lu memang keong. Ngaku-ngaku sebagai istri gua, entar gua nambah minum lagi dengan candaanmu itu. Stres gua dibuat orang ini. Benar-benar mabuk parah kayaknya. Kemudian entah apa yang terlintas di pikiran Canari saat itu. Ia langsung menci bibir suaminya. Dan hal itu langsung membuat Basten membuka matanya secara perlahan. Chan. Tanpa basa-basi, Canari langsung mengambil posisi di atas tubuh suaminya. Dan begitu juga Basten kembali memejamkan mata. Sehingga adegan yang sudah membuat Chan rindu beberapa hari ini secara perlahan mereka peragakan. Beberapa detik berlangsung Basten membalikan posisi. Kini Chan yang berada di posisi bawah. Dengan keahlian Basten ia berhasil melepaskan beberapa kancing baju tidur yang dipakai Canari hingga kedua harta Canari yang masih keras itu berhasil dimanjakan oleh Basten dengan pergerakan jarinya yang lembut, dan tak lupa juga ia manjakan pulau terindah Canari. Begitu juga dengan Canari yang sudah mulai paham dengan adegan itu. Dia juga tidak lupa memanjakan pedang suaminya yang sudah sangat keras yang tertempel di pahanya yang sangat mulus, hingga sentuhan demi sentuhan membuat Canari mengeluarkan desasterisan yang begitu memanas. Singkat cerita, artinya malam itu sebuah adegan hangat sudah saling membasahi alat tempur kedua pasangan itu, hingga ketika mereka terbangun, sebuah bekas cairan terlihat membasahi selimut tebal yang empuk berwarna putih. Tapi karena kondisi pusing sehingga membuat Basten melanjutkan tidurnya,
Sedangkan Canari langsung terbangun dan siap-siap merapikan dirinya yang sudah berantakan dengan pertempuran semalam. Kakak udah bangun. Ucap Canari saat kembali dari kamar mandi melihat Basten yang sudah terbangun. Batinnya juga berkata, I miss you my wife. Kakak marah sama aku. Tanya Canari yang sedang sibuk menyisir rambutnya. Marah karena apa gua samamu? Jawab Basten yang bingung memahami pertanyaan tiba-tiba kayak gitu dari Canari. Marah karena apa yang diperbuat ayah. Chan menundukkan kepalanya walaupun sedang menyisir rambutnya. Dia merasa bersalah dengan tindakan ayahnya. Basten langsung bangun dari tempat tidur, sambil tersenyum melihat istrinya. Hanya masalah kayak gitu, gua marah. Gua udah biasa menerima cobaan-cobaan kayak gitu. Caci maki, masalah, dan masih banyak lagi. Dan wajar saja jika bokap berkata kayak gitu sama gua. Gua yakin demi kebaikan lu, biar lu aman dari gua. Perkataan Basten terdengar santai, namun membuat hati Canari remuk mendengarkan perkataan itu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Perkataan Canari terdengar pelan, yang merasakan sesak di dadanya saat mendengarkan kata-kata suaminya. Terus gua harus bilang apa? Memang itu kenyataannya. Dan gak mungkin gua melawan sama mertua gua. Lagi-lagi perkataan itu berhasil membuat hati Canari semakin sesak. Basten mendekati istrinya yang masih duduk di hadapan cermin. Dalam hatinya berkata, Chan, kamu begitu lugu dan sangat cantik. Basten memeluk istrinya dari belakang yang tiba-tiba terdiam mendengarkan kata-kata suaminya dari apa yang telah diperbuat ayahnya. Namun tanpa sengaja pergelangan Canari menyentuh pedang Basten. Dan sudah pastinya Basten tersenyum dengan sentuhan tanpa sengaja itu. Sorry kak, gua gak sengaja. Canari minta maaf dengan pergerakan tanpa sengaja itu. Kok istri gua minta maaf sih, gak apa-apa. Jawab Basten menggoda istrinya dengan pelukan hangat dari belakang. Seraya menghibur hati Canari yang ikut merasa bersalah dengan tindakan ayahnya di perusahaan suaminya. Namun, tiba-tiba Canari terkejut ketika merasakan sesuatu benda yang nempel di punggungnya yang begitu keras dan lembut. Kak, apa sih? Suara itu terdengar manja. Basten yang sangat ahli di bidang adegan kayak gitu. Dia langsung memandu Canari rebahan di atas kasur yang begitu empuk. Canari yang sudah ditaburi kemesraan semalam. Tentu pagi itu ia masih merasakan kecapean. Namun dia hanya pasrah dan mengikuti pergerakan suaminya. Entah karena ia merasa bersalah dengan sikap ayahnya, atau karena ia juga masih merindukan adegan itu, yang pastinya dia hanya pasrah dan kelihatan siap menerima tantangan pagi itu. Mulai lagi ya kak, apa semalam belum puas? Pertanyaan itu membuat Basten semakin menggila. Kalau gua bilang belum, gimana? Apa sekarang bisa dipenuhi? Tanya Basten yang sudah memeluk tup asteris Canari dari belakang. Jawaban itu terdengar pelan dari bibir Canari. Tanpa adanya perdebatan lagi, Basten mulai memperagakan sentuhan lembut dimulai dari harta kembar Canari yang masih berukuran kecil, dengan skill jari yang memainkan titik kecil berwarna pink, dan sesekali memanjakan lagi bagian pulau yang belum banyak pelindungnya, hingga des asterisan pun keluar dari bibir tipis Canari, hingga ia langsung mengambil posisi di atas tup asteris Basten, adegan demi adegan, hingga tangan Basten yang terfokus di pulau indah itu, dibasahi dengan keringat hangat dari pulau milik Canari.
yang disimpulkan oleh Basten sudah siap menerima berkat. Dan akhirnya sang suami mulai mengajak pedangnya memasuki pulau kecil itu yang belum banyak pelindungnya. Dengan kedua tangan yang mengangkat dua tiang yang sangat mulus itu. Ketukan pertama di pintu Canari membuat dia merem sambil menarik nafasnya dengan manja. "Pelan Kak, jangan langsung," ucap Canari saat merasakan pedang yang sangat getasteris dan keras itu mengganggu pagar pulaunya. "Iya sayang, tenang aja," ucap Basten yang berusaha mengajak pedangnya mendapatkan tempat istirahatnya. Dan akhirnya pedang itu berhasil memasuki ruang istirahatnya. Basten memperlahan ritme. Beberapa menit kemudian, desa Asteris Ancanari kembali terdengar. "Ah, jangan dipelan Kak, dipercepat lagi," ucap Canari dengan mata yang masih merem, sambil menggigit bibir bawahnya, yang sudah sangat merasakan keseruan permainan itu, hingga ia meminta kecepatan level. Singkat cerita guys, jangan terlalu fokus di situ, entar kita ketinggalan pesawat. Hehe. Setelah beberapa jam durasi pertempuran itu berlangsung, Canari kini sudah tertidur pulas di atas ranjang. Saat dia terbangun dia melihat di sampingnya di situ sudah tidak ada lagi suaminya. Dia mencari di kamar mandi namun tetap saja di sana tidak ada Basten. Dan akhirnya dia memilih untuk menelpon suaminya. Tapi kontak Basten tidak aktif. Hingga perasaan sedih dan gelisah mulai terpancar di wajah Canari. Sambil melihat bekas cairan di atas kasur yang masih terlihat kental, ia langsung meneteskan air mata. Karena tidak biasanya Basten melakukan hal kayak gini, sehabis mereka bertempur. Walaupun pernikahan mereka hanya sebuah perjodohan, yang sudah sepakat beberapa bulan setelah pernikahan itu mereka harus pisah atau cerai. Namun yang sudah terjadi di antara mereka yang sudah beberapa kali, membuat Canari tidak ingin cerai atau pisah dengan Basten. "Kamu kemana Basten? Kamu pergi tanpa pamit. Kenapa juga HP kamu tidak aktif? Apakah karena sudah mendapatkan beberapa kali yang kamu inginkan dariku, jadinya sekarang kamu memilih untuk pergi dan membuktikan perpisahan itu?" Canari bicara dengan dirinya sendiri dengan wajah yang sudah dibasahi dengan air mata. Dan saat itu juga dia teringat ancaman ayahnya pada Basten sebelum mereka nikah. Bahwa setelah mereka menikah Basten harus menceraikan atau meninggalkan Canari. Lanjut ke bab berikutnya.